Nah, waktu kamu dirujak gara-gara kamu salah posting, orang pikir dia pacar kamu, tapi ternyata teman, what did you do? Apakah dengan peristiwa itu kamu jadi jauh lebih menjaga-jaga sikap? Not at all. Oh. Tapi kan gara-gara itu jadi belajar kayak oh ya udah people can say anything about me whether I'm doing good or not gitu. Kayak misalnya walaupun gue melakukan hal baik atau melakukan hal yang tidak baik, orang mau ngomong apapun ya pada akhirnya diomongin juga gitu. Maksudnya kayak terserah kitanya mau baik, kitanya mau nggak baik, orang akan ngomongin juga kok gitu. Jadi ya udahlah. Oke. Tapi kalau diomongin sama tetangga pernah nggak? Diomongin tetangga, nggak tahu ya, nggak nyampe ke kuping aku soalnya. Tapi kalau tetangga mah mau gue bestie. Masa? bestie ya? Ih, kalau gue bisa jadi tetangga sih? lu, gue akan ribet loh sama lu. Jangan-jangan dia Pak RT RW. Oh, lu RT ya? Apalagi kalau misalnya tiba-tiba mati lampu gitu kan, gue nggak punya Ngumpulnya? lilin, gue minta lilin sama tetangga gue. Terus tetangga gue mintanya 1, dikasihnya 12. Gitu. Wow. No, tapi I want to know, kamu tuh menjaga hubungan baik dengan tetangga apa enggak? Menjaga hubungan baik, tapi tidak yang terlalu dekat. Tapi Oke. paling tidak gue tuh suka yang suka kisi-kisi gitu kan, misalnya kasih Kisi-kisi ki opo? kue. Oh, kirim-kirim. Oh, kirim kirim-kirim nanti hantaran kasih makanan. kue, apalagi kalau lebaran, mereka yang lebaran gitu. Gantian kamu yang Natal, kamu kirim kue ke yang berlebaran. Nanti giliran Gue yang lagi Natalan, lu kirim kue Dikirimin. juga. gue kirim kue juga karena gue yang bikin kue. Tapi memang karena gue bikin kue. Karena dia jualannya kue. Kue, oke. gitu. Baru Enak abis dong. kirim kue, kirim bon. Tetap ditagih ya. Dagang. Dagang. Kalau Dewi, kamu menjaga kerukunan bertetangga apa enggak, Wi? Biasanya ya, cuman ini aku baru pindah, jadi aku belum nyapa-nyapa sih ya. Jadi harusnya nyapa-nyapa ya. Ya, karena diajarin mami aku. Lu hati-hati lu, nanti lu kalau parkir mobil sembarangan lu kena selepetan dari tetangga. Masa? Hei, ngapain lu parkir-parkir di Aku selalu parkir di garasi kok. ada garasi? Ada garasi Yakin dong. nggak? Yakin. Yang garasi rumah baru ini? Dua mobil. Bisa 2 mobil bisa masuk? 2 mobil. Tuh. Di depan bisa 3 mobil malah. Oh iya? Oh, Iya, di depan rumah itu? depan rumah. Oh, berarti lebarnya gede. Oh, lebarnya Nggak gede. apa-apa. Bisa. Tapi tadi kamu diajarin mama kamu kenapa? Diajarin mama emang harus paling nggak menyapa gitu. Jadi dia tahu siapa yang tinggal di sini. Kayak Iya. gitu aja kalau ketemu, "Hai, good morning. Halo, apa kabar?" gitu sih. Karena biar bagaimanapun kan kita nih orang timur ya. Iya. Kita tuh wajib lah tahu kiri kanan depan belakang. Iya, minimal paling nggak, tetangga iya, kita. Ngomongin tetangga-tetangga tuh lagi Ngomongin ada siapa apa? sih Ini tetangga-tetangga ini? loh komedian kita yang namanya Arafa kan sempet rame tuh adiknya upload video. Siapa sih nih Oh, yang ya waktu itu dia lagi nangis. Itu loh. Oh, itu kenapa Arafa. sih? Ya itu kenapa sih dia nangis? Jadi dia itu Putus cinta kali No. dia nangis. Bukan. Katanya siapa nih orang yang bikin kakak aku nangis. Arafa ini sang kakak nangis karena rupanya mendapatkan teguran gak enak itu loh dari para siapa? tetangga. Kenapa? Arafa ini kan sukses. Terus? Mobilnya 3. Oh, oke. Lu mobil cuman 1,5 kan? 2 gue. Udah 2 udah nambah. Nah, tadi setengah memang. Tadi. Akhirnya cicilannya kebagus. Jadi Bang 2. bilang, ya udah jadi 2. 1 gitu. Ini Arafa 3. Jadi rupanya mobil yang ketiga ini suka parkir di area lahan tetangga. Oh, Enggak, tetangganya mobilnya ke sekarang Zo. garasinya muat berapa dulu. Kalau muatnya Iya. udah 2 kan bisa parkir di depannya. Iya. Pokoknya mengambil jatah space parkir milik tetangga. Nah, Terus problemnya tetangganya sekarang punya mobil juga. Jadi tetangganya perlu. punya mobil 3 juga. Iya, perlu space itu. Gitu. Gimana? Dia punya 3 mobil. Tetangga juga punya 3 mobil. Iya. Makanya rebutan deh tuh di Iya. depan rumah. Oh, maksudnya Iya. mau ganti-gantian. Iya. Oh. Terus Gimana dong tuh? Cuman yang jadi drama adalah dibumbui karena menurut para tetangga Arafa ini tidak akrab dengan tetangga-tetangga yang lain. Kiri kanan tuh dia nggak akrab, nggak pernah kumpul sama bapak-bapak di komplek. Ah, ngumpul sama bapak-bapak di komplek. coba. Mau ngomongin apa ngumpul sama bapak-bapak di komplek? Gue Nanti juga. Istrinya marah dong. Tadi spill dulu yang Coba, kayak coba. apa ini? Coba Coba. spill. Ribet nih hidup bertetangga. Arafa, lu jangan kegeeran, lu dilabrak bukan karena lu punya 3 mobil, lu parkir di jalan, ya iyalah kena semprot. Tapi gitu. iya emang karena punya 3 mobil, aku kayak nggak ngelebih-ngelebihin kayak misalnya playing victim lu tuh nggak punya garasi, bukan yang kayak gitu. Jadi ada Cuman garasi kamu? Ada. Muat berapa mobil? 2, cuman tuh kayak ternyata tetangga aku yang depan itu emang pengen punya mobil lagi. Terus dia bilang, kan kamu udah punya 2, kan aku cuman 1. Oh, Terus iya, kayak iya.
nanti Kuota ya. Iya, terus kayak nanti yang di depan jalan ini mobil aku terusnya gitu. Jadi kayak kamu 2 aja, aku 1 gitu. Terus kayak ya udah yang lain kesananya tuh 2 mobil juga maksimal. Jadi ibaratnya ya kuota lah gitu, 2 Iya. yang Nah, yang punya tolerir. garasi 2 tuh cuman aku satu-satunya. Nah, kan itu tuh klarifikasi dari Arafa. Arafa tuh bilang, aku tuh gak ada maksud loh untuk menutup diri. Tidak mau kenal tetangga, tapi dia tuh introvert. Tapi menurut aku bisa jadi dia introvert atau dia nggak enakan sama sebelah-sebelahan. Mungkin dia warga baru dan komplek itu komplek lama kali ya. Jadi itu kan Baru pindah ya maksudnya? mungkin baru pindah nggak sih? Baru pindah. Baru pindah. Ya baru pindah. Nah biasanya kan kalau kita pindah ke sebuah area, apalagi itu klaster dan itu klaster lama, jadi orangnya udah orang-orang dulu Iya. gitu kan. Harus pakai Jadi, kulonuwun. Nah kayak iya harus permisi ya gitu. Anak baru nih di komplek, Anak baru di Mas. komplek Oh, gitu. Gitu, Wi. Oh, harus gitu ya? Harus gitu, anak baru gitu. harus kulonuwun. Nggak, tergantung sih dari perumahannya ya. Kalau perumahannya kayak klaster gitu kan yang dempet gitu kayaknya memang harus gitu nggak Iya sih? kayak kita aja hari ini, kita kan anak baru, kita kulonuwun sama yang senior, ini kita kulonuwun sama yang Liti. Ayo dong. Kulonuwun. Berkah ya, Dek. Doain ya banyak rezekinya. Iya, iya. Amin. Kita sekarang mau tayangin, ini kita spill ya, ini klarifikasi dari Arafahnya. Sedih loh liatnya. Oh, gimana tuh? Kagak, gue tuh bocahnya introvert, kayak ya udah kalau nongkrong ya nongkrong, kalau kagak ya tetangga. Aku juga emang privacy banget gitu. Jadi kayak ya aku mah kalau diajakin badminton mah ayo aja gitu, tapi kan ya gimana gitu lu nongkrong sama orang yang nggak sepantaran sama lu. Nah, kita juga pengen bacain komentar netizen menanggapi hasil video klarifikasi Arafah. Aduh, hati-hati. Orang yang jadi penolong paling deket itu tetangga. Ngaku introvert segala. Yang bikin orang bingung ya, katanya introvert. Tapi kan kerjaannya komedian Komika, ya. iya. Komika di atas panggung. Orang juga bingung kali. Tapi ya kita nggak bisa lihat ke profesinya, kita nggak bisa menuju ke profesinya. itu kan Mau lo mau kepribadiannya komika, dia dong, iya kayak ya lu nggak banyak sih? omong nih sekarang, tapi kan lu sebenarnya Introvert. ya memang banyak omong. Ini komentar berikutnya. Iya, Beda ya introvert dengan tidak menghargai orang lain. Ada loh orang introvert tapi menghargai orang. Setahu aku introvert itu tidak nyerocos. Sebenarnya aku lebih setuju, memang sih aku lebih setujunya ketika kan kalau aku tinggal di apartemen ya, apartemen kan lebih dempet lagi dong pintu sebelah depannya. Kalau gue tuh baru pertama kali pindah itu udah wah memang halo gitu, memang nggak ya kasih kue-kue kecil gitu kan, jadi mereka tahu lah kalau kita ada di situ gitu. Tapi memang mungkin harus ada begitunya lah ya, nggak bisa lo baru pindah atau lo tinggal di sebuah area terus ya udah lo di rumah aja, lo nggak mau Aku di rumah aja loh. halo. Masa kamu introvert juga ya? Nggak introvert sih, sometimes abis kayak ketemu orang kayak I need some time to be by myself. Benar, maksudnya nggak setiap hari halo-halo, coba Pak paling tidak Oh iya, ada say hi, ya. halonya gitu. Saran gue sih Wi, jangan pernah bertetangga sama Karen. Nggak apa-apa dong, siapa tahu aku dikasih kue. Oh iya bener Iya deh. kan? Kenapa lu? Bertanya sama gue. Introvert, kalau lu kan selalu Ih kalau dia introvert nih, tetangga gue introvert gini, gue kasih Gedor ya, gedor gue nggak? gedor. Wih. Mau kue nggak? Mau Iya kan? gue enggak? Mau. alasan. Makanya pokoknya tetangga gue kalau ibu-ibu, cinta banget sama gue. Nah, iya ini tuh colekan loh. Iya. Dalam arti gini, dua hal. Kan sekarang ini mulai banyak ya Wi ya, milenial, Gen Z yang udah punya kediaman sendiri, mulai menghuni rumah sendiri. Mereka masuk ke dalam lingkungan bertetangga dengan om tante yang usianya 2 kali lipat dari usia mereka. Pasti agak canggung lah buat mereka, kayak Arafah tadi, bapak-bapak komplek itu komplain. Habis dia nggak pernah nongkrong sama kita, ya bingung kali Pak mau ngobrolin apa, gitu Jadi kan. adik-adik ini juga harus disadari bahwa mereka tuh juga sungkan. Iya. Itu satu. Iya. Plus anak-anak muda zaman sekarang itu nggak malu loh untuk bilang bahwa aku tuh orangnya introvert, aku lebih senang mager, aku lebih senang di rumah. Jiwa mereka untuk bersosialisasi beda dengan yang Iya. om tante, bapak ibu sekalian, pak de bude yang usianya emang doyan rumpian tetangga. Iya, Ya nggak? bener juga Jadi dua generasi ini harus bisa memaklumi satu sama lain. Bener nggak sih Wi? Betul sekali Bun. Iya karena juga tapi juga ya ada juga sih tetangga yang rese.
Emang Oh, betul. Ada juga, ada. kayak zaman dulu gue tinggal di kompleknya emak gue, ya kan mobilnya bokap tuh parkir di depan pintu kita, tapi sedikit moncongnya ada di situ, dia keluar loh. Mundur, gak bisa di Ada Oh, juga, gitu. ada juga Iya. gitu, ada juga tetangga yang rese juga ada sih, Ada. gak Iya bisa sih. juga disalahin si introvert ini Iya, ya, ada iya, juga ya. Iya. wow. Ya, Gua we juga don't know pernah- lah ya. Gue juga pernah kok di komplek gue yang dulu ya. Kalau komplek yang sekarang enggak, tetangganya manis-manis. Di komplek yang dulu tetangga gue juga rese, selalu parkir di lahan parkir depan rumah gue. Padahal carportnya kosong. Kenapa tuh alasannya? Teduh. Oh karena lu punya pohon yang meneduhkan mobilnya dia. Oh, nah kalau itu gue bilang Berbagi keteduhan. Kalau gue bilang gini, Pak sebentar sini, aku bisikin, Bapak buat kanopi. Jadi poin lo tuh make sense. Ada Ya, juga ada. orang-orang yang rese gitu. Ada Jadi juga. ya makanya kan aku bilang hidup bertetangga itu memang Iya, Susah-susah gampang lah. iya, Iya kan. benar. iya kan, susah-susah gampang. Lu inget gak ceritanya Ayu Dewi? Oh, yang dulu dia bangun rumah. Iya. Iya. 5 tahun loh dia bangun rumah, Wi. Udah beres belum? Ayu Dewi, Bu Ayunya kelamaan 5 tahun, Bu Ayu. Tapi udah Gue beres ngebangun akhirnya. apartemen setahun Udah. aja itu udah digedor-gedor. Lu mah jangan bandingin apartemen lu segede kotak sepatu, rumahnya Bukan. Ayu Dewi segede Apa? pabrik. Makanya gue bilang apalagi Iya. rumahnya udah segede-gede gitu, dar. Tapi lu inget kan, juga Wi, ya. ceritanya waktu Iya, Ayu iya. Dewi itu tetangganya sampai komplain ya kan? Terus apa yang dilakukan Dewi itu? Tetangganya komplain karena Ayu, berisik. Ayu. Berisik karena mungkin pembangunannya ketak-ketok Iya. sampai Ayu ngapain katanya tuh? tetangganya bangun apa sih anti peredam Iya. anti suara apa gimana gitu. Tetangganya yang buat peredam Iya. suara. Katanya. Saya sih sebenarnya nggak ada masalah, dia gimana ya, nggak ada masalah dia mau bangun berapa lama, ininya gimana gitu kan. Kalau masalah bising ya udah sekian lama kita gini, toh juga mama saya juga udah saya backupnya dengan apa, kamarnya saya bikinin pakai peredam yang cukup tebal, tapi itu pun juga sebenarnya sampai sekarang dia kedengaran tapi nggak terlalu keras gitu kan. Tapi ya rumah-rumah burung kayak rumah-rumah gue gitu seru loh kalau 17 Agustus kita kerukunan bertetangganya. Lomba kerupuk? Ih, lomba kerupuk. Ih, kayak persis sama kayak itu tuh videonya Ayu siapa kuy? Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Oh iya. Siap, awas, ayo lagi, ayo cepat yuk, udah keluar, orang keluar, ayo cepat, ayo cepat, udah ke kiri terus kalau tumpahin bukan begitu ya, nih. Dua pegang piring semuanya. Ini jangan jatuh piringnya. Tiga. Jangan nengok sana. Cepat. Ayah Ojak nge-MC. MC 17. Iya. Tapi kalau Ayu Ting Ting Seru ya. seru, Bo. Ketika dia beli rumah yang baru ini nih, kan itu juga kayaknya di dalam komplek klaster yang baru gitu ya. Dia tuh bikin pengajian, bikin syukuran, diundang semua tetangga-tetangganya, Oh, jadi Bo. kenal ya. Jadi Iya. kenal ya. Iya. Kayaknya mereka memang diajarinnya begitu deh satu program. Enggak, itu Ayu kok Ting kayaknya Ting, kayak begitu. Ivan. Ivan Gunawan. Kan Ivan juga Bener. gitu. Nah, kalau Ivan tinggalnya di area memang perkampungan juga kan. Jadi itu sama orang-orang kampungnya tuh sayang banget sama Igun. Soalnya tiap Emang. lebaran, wuh. Iya. Orang kita dari ujung gangnya aja tetangganya udah ngeliat, wah ini yang pakai bulu mata lentik pasti mau ke rumahnya Ige. Gitu kan lo? Lu, bukan gue. Gue. Bu Titi. Gitu ya. Ya ini colekan deh buat Iya. warga kota. Iya. Apalagi zaman sekarang kan orang kan udah semakin individualis gitu ya, Wi. Ya. Betul. Tapi kalau menurut kamu tetangga seharusnya yang paling baik gimana? Yang paling baik gimana? Perilakunya harusnya. Tetangga ideal menurut kamu Ideal kayak kamu apa? kayak apa? Ya saling ngerti aja lah. Saling memahami. Saling memahami. Iya, Kalau ada apa-apa ngomong aja, or say hi, or apa gitu lah. Terus, oh my god, I have a story. Apa? Kaget gue. Aku pas baru pindah ke komplek aku yang baru ini, suami aku Oh. nabrak mobil tetangga dong. Mas. Serius. Terus Nggak Sampai sengaja penyok. Terus?
Terus aku sampai oh my god nih gue nih yang harus minta maaf kan. Artinya ya udah gue turun lah minta maaf ya suami aku nggak lihat. Terus akhirnya gimana tuh? Ya udah tapi kita tanggung jawab. Aku tanggung jawab, aku gantiin ya. Mohon maaf membuang waktunya gitu. Iya, dia juga minta maaf suami aku. Tapi kita ya cuman maksudnya sorry ya. Iya, dia sih ya dia menerima aja karena kan aku bertanggung jawab dan aku bilang sorry ya kenalannya nggak enak gini Nah gitu. kalau aku tetangganya kamu tuh, aku ditabrak gitu mobilnya. Kamu ngamuk lagi sama aku? Enggak, waktu kamu bilang sorry ya. Sebentar sebelum sorry, foto dulu sama aku. Tetangganya artis maksudnya. Selfie dulu. Bener poinnya Dewi, kenalannya nggak enak ya. Kenalannya nggak enak sih itu. Cuman aku sudah minta maaf sih. Iya, tapi hebat loh kamu bertanggung jawab, kamu menunjukkan Harus dong. nyerempet mobil orang, nyenggol mobil orang, ngejatohin pot tanaman tetangga, harus ngaku salah, jangan diem-diem aja kabur. Betul, jangan kabur. Iya, pokoknya kita viralin ya kalau kabur ya. Iya. Tapi memang hidup bertetangga di zaman sekarang tuh sebenarnya karena memang banyak anak-anak Gen Z, ya mudah-mudahan anak-anak Gen Z ini tuh juga punya perilaku, punya etika, ya kan? Dan gotong royong itu kan sudah menjadikan sebuah budaya orang Indonesia ya. Iya. Jadi di dalam hidup bertetangga mau perumahan mewah, mau perumahan sederhana, ya hidup bertetangga itu memang harus dibina dengan baik lah. Betul. Gitu. Walaupun nggak sering-sering amat, tapi ya ada hello. Iya. Udah deh, pokoknya kita janjian untuk pemirsa setia Insert. Pokoknya 17 Agustus tahun depan kita bantuin Ayah Ojak MC 17-an ya. Seru kali ya, Ayah Ojak. Nanti kita ke kompleknya Ayah Ojak ya. Lo harus ke restorannya, seru tahu. Kita di situ aja syuting sebelum itu yuk. Kita telepon Ayah Ojak ya nanti ya. Iya. Oke. Baik, kita kembali lagi ya minggu depan di sini di Spill Dati. Bye everyone. Ih, belum dicicipin loh. Ayo Iya, yuk kita makan yuk.